fakuli maka makanlah engkau makanlah kamu, wasrobi dan minumlah kamu, wa qarri aina dan sejukkan pandangan matamu. Qarri ya, senangkan, sejukkan, ainan pandangan mata. Fa'ima maka ada kalanya taroyina engkau melihat. Fa'ima maka ada kalanya taroyina engkau melihat minal basyari dari manusia, dari al-basyari manusia, ahadan satu atau seorang. Kalau kamu melihat orang nanti ketemu dengan orang, fakuli maka kamu katakanlah, kamu ucapkanlah, maka katakanlah, ini sesungguhnya aku nazartu, aku bernazar, aku berjanji lirrahmani untuk ar-Rahman, untuk Allah ar-Rahman yang maha pengasih ya. Aku bernadar untuk Allah, bernadar kepada Allah, sauman puasa, saum puasa. Falan ukalima maka tidak akan aku berbicara, falan ukalima maka aku tidak akan berbicara, maka aku tidak akan bicara al-yauma pada hari ini, insiyan seorang manusia pun, tidak akan bicara dengan seorang pun, seorang manusia pun. Insiyan insan insun juga manusia, Bashar juga manusia, insun juga manusia, insan. Saya tidak akan bicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Fakuli maka makanlah engkau wahai Maryam, wasrobi dan minumlah engkau, wa qarri aina dan senangkan pandangan matamu, sejukkan pandangan matamu. Fa imma tarawinna maka kalanya kamu ketemu melihat minal basyari dari orang manusia, ahadan seseorang satu, fakuli maka ucapkanlah, katakanlah, ini nadartu lirrahmani sawma, aku itu bernadar kepada Allah untuk berpuasa, kosong ya. Falan ukalima yauma maka aku tidak akan bicara pada hari ini insiyan dengan seorang manusia pun, tidak akan bicara dengan seorang manusia sama sekali. Maksud dan tafsir ayat, Maryam disuruh makan kurma basah rutok itu ya, dan minum air dari sungai kecil. Kemarin kan gimana bunyinya itu, rutoban jani ruzi lagi bijit inah lah terus sakit lagi rutoban janiya kayak gitu ya. Nanti ada air di situ, ketika muncul air, ada air yang mengalir plus ada rutok. Suruh makannya makan putok, minumnya minum air itu yang ada di situ. Tiba-tiba muncul itu ya, ada sumber air, airnya jernih bersih, tinggal diminum saja. Ini apa keistimewaan Maryam di tempatnya. Kalau kan pohon kurma itu sudah layu gitu, wes karek ambruk gitu, diretok so untuk rutok ini sekolah dia dari Allah. Allah memberikan rutok dengan wasilah geruk apa goreng kayak apa kurma tadi. Pohon kurma itu katanya sudah tidak berbuah, sudah lama nggak berbuah. Sebagian riwayat begitu. Kemudian nanti kan fakuli wasrobi ya. Sekarang wakori aina, Maryam diperintahkan untuk bergembira, menunjukkan pandangan mata itu maksudnya gembira, senang.
karena melahirkan anaknya. Itu kan sedang babaran sedang melahirkan anak, diberi makan tadi. Kan susah, punya anak kok tidak punya suami itu kan susah. Walaupun sudah diberitahu Maryam itu bahwa memang ini istimewa anak kamu ini. Anak kamu ini kamu bukan karena zina, bukan karena kamu itu pelacur, kamu itu bersih, terjaga, tidak pernah berhubungan dengan orang laki-laki sama sekali selain yang halal ya, yang jadi mahramnya, tidak pernah berhubungan sama sekali, menjaga diri, tapi bisa hamil bukan karena hubungan laki-laki perempuan, bukan, karena Allah menghendaki hamil gitu saja. Maka susah, dan terus disuruh bergembira, waqarri aina, bergembiralah kamu. Ini kenapa kok disuruh gembira? Karena Nabi Isa itu nanti yang dilahirkan itu nanti akan jadi rahmat, gitu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, gitu kan ya. Dia ada keterangan begitu nanti di ayat-ayat itu. Terus dua ya, di suruh makan, suruh minum, lalu terus suruh yang juga suruh bergembira. Terus nanti kalau kamu ketemu orang, fa'imma taroyina minal basyari ahadan. Nanti kalau kamu ketemu orang atau manusia, maka katakanlah, ucapkanlah pada orang tadi itu, ini nama Rahman Soma. Bunyinya di sini memang fakuli, maka ucapkanlah. Tapi yang dilakukan itu bukan ngomong, tapi berisyarat, gitu. Berisyarat saja, tidak ngomong. Jadi apabila Maryam bertemu dengan orang, maka dia diperintahkan untuk berisyarat tanpa berbicara. Ini rambut ngomong adalah bunyinya fakuli kali, ucapkanlah. Ngomong, apa namanya? Kalau bicara gimana maksudnya? Mau berisyarat bahwa dirinya itu nazar untuk puasa. Ini ayat tulis Rahman Soma falam ukali maliyahuma insiya, poso. Poso di sini ini maksudnya poso orang ngomong. Ya. Walaupun sebagian riwayat menyebutkan puasanya waktu itu ya poso ini ramah untuk orang ngomong, gitu loh. Jadinya mengatakan puasa itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa saya tidak bicara, gitu. Di puasa ini ya ramah, ramube, orang ngomong. Nah, cuman yang lebih kuat ini puasa tidak bicara, karena kan dia sudah makan ya. Tadi makan tutup, makan air tadi kan, minum air tadi, suruh makan, suruh minum. Kalau puasa itu apa? Puasa orang ngomong, puasa bisu gitu. Oh sebenarnya ini puasa bisu nih. Toko bisu, konsep bisu, toko bisu ini ngomong orang ngomong, apa? Siapa tidak berbicara. Jadi puasa di sini maksudnya tidak berbicara atau tidak makan dan tidak bicara. Sebenarnya yang lebih banyak yang ini, ya. Falan ukali maliyoma insiya. Jadi kata-kata soma itu diterangkan dengan ini. Ini nazar tulis Rahman Soma lagi ini, kalau aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Falan ukalima yauma insiya. Aku tidak akan bicara dengan seorang manusia pun, gitu loh. Sehingga maksudnya puasanya puasa bicara, tidak berbicara sama sekali. Itu kejadiannya kemudian begitu. Nah, ini jadi satu pelajaran bagi kita ya. Jadi Allah itu meletakkan pertolongannya kadang-kadang pada tempat-tempat yang memang sangat-sangat dibutuhkan pertolongan. Kemarin sudah kita bahas, sudah dalam keadaan ngelarani, ngelahirke, nggak ada yang mengungi, nggak ada bidang, nggak ada apa gitu. Dia memang jelek gitu, tempat yang jauh. Allah menyiapkan botol, Allah menyiapkan air, bisa makan, bisa minum di situ. Jangan-jangan kita dalam ini, nanti silakan dicek barangkali tidak mau ngecek ya. Orang makan kurma itu jangan yang bisa warak gitu. Kalau kita pas ada butuh itu nih, makan kurma itu jangan cukup gitu. Ini gandeng mau Jawa, karena sokong ngam, itu jadi boleh. Coba dirasa-rasanya lagi, coba mau kita coba aja, kita makan kurma itu, jangan yang kenyang. Waktu
itu ada karbohidratnya, ada vitaminnya kan betul. Orang kalau jadi nggak butuh itu kan ngerti makanan-makanan yang bisa untuk mencukupi kebutuhan. Nah itu. Jadi termasuk makanan yang bisa mencukupi kebutuhan manusia. Jadi rasa kakek, yo parah yang korbannya kudu terlikor ya, terlikor lah 5 yang cukup gitu loh, itu sudah cukup berapa 11 atau gimana sudah cukup. Kalau Nabi cara Nabi 7 gitu ya, 7 butir kurma itu ya, itu sebenarnya sudah bisa mencukupi kebutuhan manusia. Jadi tidak usah makan yang lainnya. Susu juga itu, apalagi susu ya. Susu itu minuman sekaligus makanan. Karena orang Jawa yang mau terus ngambil susu tak sak gelas sih, durung. Padahal itu cukup saja susu sudah cukup. Omongnya susu lagi susah ya, kalau gula wis tambah akeh banget itu. Sebenarnya begitu. Baik, ini ceritanya itu. Sekarang kita lihat pelajarannya. Korma basah dan air bersih adalah makanan minuman yang baik dan bergizi. Jadi gambar yang disuruh mengkonsumsinya gitu ya. Kalau ya Allah milih makanan di masa sing elek enggak mungkin lah. Wa uzi ilaiki bijul innaka tusakit alaiki rutoban janiya. Ayat yang dulu ya. Kan jatuh untuk kamu itu rutop korma basah, mudah dipetik, mudah dimakan. Itu mau memiliki sing elek enggak? Hampir sama dengan itu. Itu loh, mana dan salwa. Dan Israel dulu kan pernah dapat ini mana dan salwa. Mana itu bentuknya kayak madu, salwa itu kayak daging burung. Itu daging burung itu sudah matang gitu. Orang kok manok boleh saya betul. Jadi cara apa? Puyuh kan kayak puyuh gitu. Sudah matang tinggal makan. Yang tentunya kayak madu, jadi bentuknya itu kayak madu tapi warnanya putihnya melebihi putihnya susu, tapi lezatnya kayak madu gitu. Itu yang mana? Kalau yang salwa itu daging burung. Itu zamannya apa itu makanan itu? Nih Bani Israel orang gelem napa bersyukur malah gelem min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa atasiha wa basoliha. Tak mau lihat lagi, kita masih ada ya. Mulai. Tak apa kalau kan surat An-Nur yang buka saya. Sudah lewat itu. Kan dikasih mana dan sama ada yang mau terus lalu sayuran, apalagi kacang, apalagi pilihan bisa ya pilihan. Apa ini kita lah. Gimana? 101 61 ya ini langkah sudah terus yang Musa kamu tidak sabar dengan satu jenis makanan saja. Nasbihah maksudnya menambah sawal jenis makanan. Maka mintalah kepada Allah yukhris lana mimma tunbitul ardu, biar Allah itu mengeluarkan untuk kami dari apa yang menumbuhkan mimpi sayur-sayurannya, kisahnya, mentimun, fumiha, bawang putih, bawang merah, wadasiha, dan kacang atas, basal, bawang merah. Ini kan dalam macam-macam gitu ya. Iki gitu. Tidak di sini ya, bukan apa-apa. Tapi Musa masih mengingatkan atas takdirun lagi huwa adunakun lagi huwa khali. Apakah kalian mau minta sesuatu yang sulit untuk mengambil sesuatu yang baik? Bisa untuk melawan soal itu paling apik makanan apa aja? Ini aneh ini. Itu ya. Ini juga sama terjadi. Kita dimiliki oleh Allah kebaikan. Misalnya apik itu Allah wong taat patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, malah jalur liane, malah butuh ini, butuh ini, sisanya malah tadi apa itu pelajarannya juga dari si anak itu. Ya. Kalau
kelahiran Isa adalah anugerah Allah, maka hendaknya bergembira. Nah, ini senang. Nah kok susah? Nah karena kan susahnya gara-gara ahli buju kok dia anak itu kan ya wajar kalau susah ya. Cuman ditenangkan oleh Allah, kamu jangan susah oleh Maryam, Allah akan membersihkan diri kamu. Orang-orang nanti akan memfitnah kamu, nggak apa-apa, nanti dijawab oleh anak kamu ini, Nabi Isa ini. Sing jawab bukan ibu tapi anaknya, jika dia ini bisa ngomong nanti di ayat berikutnya ya. Dan itulah cara terbaik ini. Cara terbaik untuk menepis fitnah terhadap diri sendiri adalah diam atau meminimalisasi bicara. Ini penting ini. Kalau ada orang itu tanya kepada kita, takon, Kang, yuk Mas, Mbak, Pak, oleh Bu, janjano piye kok iki? Pengajian iki janjano piye kok krungu-krungu jare pengajian itu diajari nebong kok. Kok bener kok? Tanya dijawab. Bang jawab, cekake itu. Orang mana udah jadi ngene cekake. Itu kalau tanya. Ning yang ora takon, mau sekedar ngomong, enggak usah digagas. Karena apa? Karena kalau sekedar ngomong itu dia tidak butuh untuk tahu. Ning butuh mau ngomong. Begitu. Makanya kalau orang sekedar ngomong, kono ini, ya teko wae. Tidak usah dijawab, gitu. Karena kalau kita jawab nanti tambah dowo, gitu. Tambah dowo, orang rampung-rampung. Benar. Dia ketika ngomong itu orang ini tadi, ketika dia bicara, dia sudah yakin dengan apa yang dia omongkan itu. Pasti yakin. Lalu pasti yakin, kita ngadengin dia orang bakal ditompo. Orang bakal ngomong, dia yakin, gitu ya. Wes pokoknya nggak mungkin elek, ya wes nggak mau bongkaran ngono. Nek nek sik takon, mungkin kita jawab. Dijawab cetak ngene. Ya. Nah, pengen ngurut, takon dhewe, delok dhewe. Gitu. Tetapi kalau dia sudah ngomong dengan keyakinan, tidak usah kita jawab, gitu loh. Nanti itu entek waktune. Kira-kira masalah ini orang, kita malah habis waktu kita untuk membantah orang lah, tak itu nih, tidak usah gitu ya, tidak usah biarkan saja. Itu caranya menepis dari fitnah itu seperti itu. Nah ini juga nanti juga begitu kan, malah kan menang orang jawab ini menang nanti ya bicara Nabi Isa alaihi salatu wassalam gitu ya. Nah dalam kita menjalankan diri ini itu memang ada kalanya kita itu tidak usah bereaksi dengan ada omongan-omongan orang dari luar. Mungkin kita selalu bereaksi atau setiap ada omongan kita gagas, kita gape, nanti kita kasih dong ngamal. Enak uang Arabnya masjid, terus dimoke, terus dong masjid, kan gitu. Nah, kan rugi. Masjid nomor juru dawir yang masjid kok wae. Kuwi wong masjid iki ngono wong tuwa-tuwa sing mandul lemah gitu. Mandul lemah iki. Arep mati kan. Ada wong tamu iso mati lho iki. Jadi jumlahnya wong lemah wong tuwa gitu. Jadi orang butuh yang masjid karena boleh ganjaran untuk ganjaran akeh sama jamaah. Tapi kalau sekedar dilok nggak usah digagas. Tapi kalau takon ya kalau ditanya masjid ini ngomong kalau puasa pun masjid ini ngomong roh orang canom yo lah boleh musik nom lagi soal masjid sergap masjid dan ganjarannya tambah akeh gitu ya, dipahamkan. Jadi kayak kita buka training 3 bulan ini kan dulu ya, karena belum saksi di pondoknya orang ini udah nengono. Sidane waktu itu ya saya malu nek cah cilik gitu, cah cilik ya apa di sekolah tapi belum sekolah atau gimana dia harusnya sudah mondok tapi nggak tahu apa mau mondok atau pada itu nek gitu ya pensiunan orang tua ya ada sejak mondok ya ada tapi nggak banyak. Nah
karena itu mendadak apa dipasrahkan selama 3 bulan gitu. Sekarang diganti caranya, diganti orang ngeblok selama 3 bulan tapi dibuat setiap hari Sabtu ya sekarang ya. Sabtu ngaji gitu. Ya cuman karena Sabtu suwi ramu nih. Satu pun akan ramu karena Sabtu sampai 2 tahun sampai sudah sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun nih, belum selesai. Hampir 2 tahun nih, belum sampai 2 tahun. Jadi kembali yang saya sampaikan tadi itu nanti kalau kita habis waktu untuk mengomentari orang, jawab orang yang itu seperti pernah diceritakan oleh Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu bukan nabi, tapi dia itu orang soleh terus mendapatkan hikmah. Walaupun atayna Luqman hikmata, gitu ya, bukan hikmah. Bukan nabi bukan. Nah, Luqman ini cerita pada anaknya. Jadi anaknya satu nasihatnya itu nah, kamu tuh kalau beramal jangan menggubris omongan orang itu. Terus dia ada cerita ini nah, ceritain sama anaknya itu ada orang, sudah sering saya sampaikan ya, mudah-mudahan bukan bosan. Ada orang laki-laki bapak-bapaknya sama anaknya itu mau menjual keledainya ke pasar, membawa keledai neng pasar karena detail dituntut lah kalau dari lagi dituntut bapaknya ngarep orang sami keledai ya kalau berdua itu jalan kaki keledainya dituntut neng dalan gula kewong lalu mana keledai nganggur kan ditumpaki ya piye pak ini karena ini bodoh-bodoh lah cetone ini keledai nganggur ditumpaki jadi bang melaku wong telu wong loro apa dari sini melaku kabeh. Nah, karena pengen menebus omongan orang, terus bapaknya bilang namanya sana nak, bapaknya naik ya nak, kamu jalan, iya pak, jalan, nah, bapaknya naik, masih jalan itu dari rekan pasar, nah kayak gitu pak anaknya ngaku, dilok wong nek, ulah bapak, nggak ngerti, ramsanya anaknya kalau ngaku, kayak malah kamu bapaknya, jalan keledai tadi. Terus ngomong ya, keliru pindah deh, terus yang mau tahu aku tak sayang aku. Pindah, anaknya naik pas keledai, bapaknya jalan kaki. Dimana oleh anak kurang ajar, bapak akan melakukan, anaknya melakukan terus piye, salah nek. Anak akhirnya sudah nih, dewi-dewi keliru, melakukan keliru, itu baik bareng baik. Gonjangan misalnya, bapak yang ngarap anak yang boleh gonjangan orang keledai lagi. Bilang ini, barang masak ini kalau dari cilik itu pakai uang dulu. Buat banget ya orang masak ini. Bingung misalnya, iki mengaku kabeh, keliru, undang siji, keliru, undang loro, keliru. Setelah dikimbang oleh Masya Allah, lain orang kalau banyak yang mengenai orang yang terima uang. Habis waktunya sudah. Loh, apa salah kok atau salah untuk naik? Tidak salah sebenarnya. Melakukan apa ya salah? Ya salah sama gitu. Soalnya bilang nih uang baik kan gitu. Bilang nih uang ini berubah. Orang itu sebenarnya komentar ya saat bisa ngomong apa nih? Nah orang ngomong putih, pambiok putih, udah kaji. Padahal putih kan yang paling putih lagi. Nah dia main ini, pambiok kurang, cocok. Ya salah apa ya kamu? Bukan biru ya, lalu kuning, apa yang lalu jadinya? Kayak gitu lah. Nah sudah, sekarang kalau memang begitu, itu tidak akan ada benernya. Makanya ini kalau tidak kita jawab, kan orang begini ngomong, laku dua ini, kalau ini, sing putih harus garing, dan itu tidak enak itu jawabnya. Kalau memang dia tanya, ya mungkin jawab gitu. Tapi ekonomi apa? Istimewa apa? Gitu loh kan? Begitu cara bertindak kalau kita dalam menjalankan diri. Jangan menggubris apa omong orang. Tapi kalau dia mengoreksi kita ada salah itu dikoreksi ya diganti sungainya. Kalau dia orang baik kita jangan ngolok tapi dia yang datang yang saya lupa bu dengan ngokok ngeten nopo ngeten toh kan gitu toh. Nah kalau begitu kan kita terima. Oke bilang sama orang saya diingatkan begitu caranya. Baik, sekarang kita melihat
ayat dan hadis tentang makan dan minum. Yang pertama kita lihat surat Al-Baqarah ayat ke 187. Al-Baqarah 187 tentang puasa, ayat-ayat tentang puasa 185, 186, 187. Untuk turun Ubillah lakum siyam rafathu ila nisaikum, dihalalkan untuk kalian pada malam hari puasa itu rafas. Rafas itu jimat atau apa, pendahuluan menuju jimat, mungkin bermesraan dengan istri gitu ya. Ila nisaikum, pada istri-istri kalian, perempuan-perempuan kalian. Huma libasul lakum wa antum libasul lahunna, kalian, mereka adalah pakaian buat kalian, kalian adalah pakaian buat mereka. Jadi suami istri itu saling menjadi pakaian, maksudnya menutupi aib nanti. Kalau pakaian menutupi aurat, maka suami itu harusnya menutupi aibnya istri, istri menutupi aibnya suami, gitu kan. Alimallahu, Allah tahu. Alimallahu, Allah tahu, Allah mengetahui annakum, bahwasanya kalian kuntum adalah kalian tahtamuna anfusakum, kalian khianat kepada diri kalian sendiri. Fataba alaikum, maka Allah memberi taubat kepada kalian. Ini dulu ceritanya kan, kalau Ramadan itu malam hari itu bolehnya makan, minum dan jima itu cuma ketika habis maghrib sampai dia tidur gitu. Boleh tapi sebentar saja ya, nanti kalau suruh harus bangun lagi dan tidak boleh lagi makan gitu. Dulu gitu sebelum turun ayat ini. Nah terus akhirnya orang-orang itu kan curi-curi gitu. Para sahabat itu mosok ya guru mencuri-curi waktu, mungkin juga jatuh simpan dengan istrinya di malam hari bulan Ramadan gitu. Akhirnya turun ayat ini membebaskan mereka. Akhirnya Alaikum wa afa'akum, maka fa'ala, maka sekarang ini basyuruhuna, berilah kabar gembira mereka, maksudnya datangilah mereka para istri itu boleh di malam hari. Wabtahu maka kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, maksudnya datangi istri untuk mendapatkan anak gitu ya. Wabulu wasrobu, ini yang diambil yang ini. Wabulu, dan kalian makanlah, wasrobu, dan kalian minumlah, hatta sampai yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad, benang putih. Khayt itu benang ya, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam. Khaytil aswad, khayt benang, al aswad hitam, minal fajri, dari fajar. Jadi boleh makan, boleh minum sampai kapan? Sampai fajar gitu loh. Dulunya kan tadi saya katakan nih, dulunya buka, terus oleh makan, oleh minum, oleh berkumpul dengan istri, tapi harus sudah tidur, bubuk gitu, nanti bangun lagi sudah nggak boleh makan lagi, nggak boleh berkumpul dengan istri lagi gitu loh. Dulu begitu, syariatnya begitu. Terus dihapuskan dengan ini, sehingga sekarang sudah boleh pokoknya asal malam hari oleh gitu. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Nah ini yang dipakai di sini. Boleh makan, boleh minum, bulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Tampak jelas antara perbedaan antara benang putih dan benang hitam, maksudnya adalah fajar, minal fajri. Dulu karena sebelum ada minal fajri ini tidak usul ini, dulunya belum ada. Ini para sahabat tidur dulu itu mengikat benang hitam dan benang putih di kakinya. Cara ini gitu. Mulai tangi dua, kita tidak dulu. Dulu kita oleh maam berarti gitu. Kita rawleh gitu. Gitu mereka melakukan seperti itu. Jadi di samping tempat tidurnya itu siapkan benang, mungkin di tangannya juga di jari kaki, atau kalau kan sampingnya itu ada benang putih, benang hitam. Mulai tangi itu dua. Belum kita bedanya, berarti oleh maam gitu. Jadi dibahas begitu. Lah akhirnya oleh Rasulullah dikatakan
Oh bukan itu maksudnya adalah kiasan kinayah dari fajar. Nah ini maka ditambahkan ayat ini, ditambahkan kata-kata minal fajr ini tadi. Dulu maka di sini ayat tabayyana lakumul khaytul abyad itu minal khaytil aswad gitu saja. Terus ditambahkan minal fajr. Nah, jadi paham bahwa itu maksudnya adalah fajar. Makanya kalau dalam Ramadan, ya bulan Ramadan, orang boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar, yakni waktu subuh. Ya, sebelum subuh boleh, pas waktu subuh jangan ada berhenti dulu waktu sampai di situ berhentinya makan dan minum. Itu ya maksudnya batasnya di situ. Nah ini kan ada perintah, tapi sifatnya ini mubah ini. Aku Rasulullah itu orang makan terus itu membuatkan boleh makan, boleh minum sampai kapan? Sampai fajar. Maksudnya begitu ya. Aku Rasulullah kata yang apa yang menurut khaytul aswad abiyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Baik, sampai di sini sebelum saya akhiri barangkali pertanyaan mengenai Ramadan. Kita sampai di sini pada tanggal 1 minggu. Dalam ayat ini kan Maryam kan disuruh. Iya. Yang nyuruh itu Allah atau Allah Jibril? Ya Jibril. Yang nyuruh Allah tapi melalui Jibril. Kan itu rangkaian ayatnya kan seperti qawlan wa huzi ilaihi bidzikrin naklah itu kan ya. An-Nurab itu. Jadi karena jangan minta Allah tahzani kalau ja'ala rabbiki tahtaki Sariya, dan dari bawah itu muncul suaranya Jibril. Ini ada ayat ini, terus kamu rock kurma tadi, rock terus turun satu rutop tadi, terus makanlah kamu, minumlah kamu. Jadi yang bicara Jibril, tapi menyampaikan wahyu dari Allah, bukan wahyu, ilham, bukan nabi. Ada lagi? Sekarang ini Qul qawli hadza, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.